Beli salak, beli kedondong, belinya di pasar Keramat Jati. Jangan pernah menjadi pribadi yang sombong agar terhindar dari penyakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Alhamdulillah masih bisa untuk share aktivitas hari ini. Hari ini aku mau masak-masak. Siapa nih diantara kalian kemarin itu yang komen lumayan banyak gitu ya, yang komen katanya itu, Bun, videoin dong semua aktivitas Bunda yang pas masak-masak gitu ya, dari nyiapin bahan-bahannya. Katanya itu pengen ngeliat gitu ya teman-teman, jangan jangan tiba-tiba masakannya itu udah mateng aja katanya itu. Jadi pengen juga ngeliat resep-resepnya aku. Oke, kali ini aku bakalan share ya teman-teman, agak panjang durasi masak-masak karena kan kalian minta aku tuh ngeliatin gitu ya resep-resep dari masakan aku. Nah, yang pertama di sini tuh aku lagi ngupasin bawang ya teman-teman. Ini tuh bawang merah sama bawang putih. Cuman bawang putihnya cuma 1 biji aja. Itu tuh aku masukin bawang merah, cabai rawit dan cabai hijau ke dalam panci karena itu mau aku rebus. Jadi aku kalau bikin cabai hijau ini kan aku itu mau bikin sambal cabai hijau ya. Nah, kalau bikin sambal cabai hijau aku nggak pernah kasih bawang putih ya teman-teman, karena memang biasanya itu rada kurang enak sih menurut aku ya. Jadi kayak bau langunya itu rada kuat. Kalau misalnya bawang putih itu kan rada langu ya teman-teman. Terus juga cabai hijau itu kan juga rada langu gitu ya. Jadi kalau misalnya dikasih bawang putih lagi itu menurut aku tambah langu aja gitu. Jadinya kalau misalnya aku tuh masak pakai cabai hijau biasanya aku nggak kasih bawang putih sih, biasanya cuma bawang merah doang. Nah, ini lanjut aku mau rebus dulu cabenya biar nanti pas nguleknya itu enak ya. Nah, di sini ya teman-teman aku ditemenin sama baby twin aku di dapur karena memang anak-anak itu tadi itu berantem gitu ya di depan sana. Mereka itu ribut gitu. Jadi aku ajak-ajak ke belakang biar mereka tuh juga main di dapur. Dan di sini masakan sendiri, ada yang pernah nggak sih ngalamin? Kalau ada yang pernah, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, di sini cabenya tadi udah mateng ya teman-teman. Langsung aku buang airnya, aku tiriskan gitu ya. Dan di sini tuh aku langsung pakai 2 wajan buat langsung masak ya teman-teman. 1 wajan yang mengkilat ini ya, wajan aku yang bisa berkaca ini yang udah digosongin sama Pak suami. Terus di sebelahnya ada teflon yang ukuran sedang. Itu tuh aku mau bikin masak sayur gitu ya. Dan yang satunya itu buat nyambel. Nah, di sini aku juga siapin ulekan. Terus aku masukin aja untuk cabai sama bawang yang udah aku rebus tadi. Lalu di sini aku kasih garam.
Sebenarnya aku mau ngulek ya tadi teman-teman, cuman karena aku lihat itu minyaknya udah rada panas, jadi aku tinggalin dulu ulekannya, entar aja aku nguleknya. Aku di sini mau masak aja dulu gitu ya, mau kasih tumisan bawang merah sama bawang putih dulu. Nah itu bawang merahnya memang aku sengaja tinggalin sedikit ya, nanti itu pas numis sambal itu aku mau tumis dulu bawang merah biar makin harum aja. Nah ini aku udah masukin jengkol ya teman-teman ke dalam wajan, itu tuh minyaknya udah lumayan panas. Tapi kalau saran aku sih untuk masak jengkol atau nyambel jengkol, minyaknya tuh jangan yang sampai terlalu panasnya itu panas yang kebangetan gitu ya teman-teman, takutnya nanti tuh cepat banget gosongnya. Nah ini aku lagi numis si sayur ya teman-teman, itu adalah sayur kangkung. Kemarin tuh kan aku jadikan 2 tempat ya pas di aku food prep. Nah aku pakainya itu 1 tempat ya teman-teman, yang satu wadah, yang satu wadahnya lagi belum aku masak, ngantar aja. Karena memang kalau misalnya sayur kangkung itu di rumah nggak pala terlalu doyan gitu ya, makanya aku masaknya itu biasanya cuma sedikit aja. Kalau misalnya nanti kurang ya ada yang pengen gitu ya udah tinggal dimasak aja lagi daripada ntar dibikin banyak-banyak malah nggak habis. Lanjut di sini juga aku itu mau ngebuang-buangin kulit jengkol ya teman-teman, karena biasanya kalau kita nyambal jengkol itu tuh kulitnya itu terkelupas dengan sendirinya. Oh ya, tadi kalian tuh jangan salfok sama pak suami ya. Dia itu pulang kerja gitu ceritanya, belum lama pulang kerja. Lalu dia itu ngebawa anak-anak gitu ya buat main keluar biar nggak ngegangguin aku katanya gitu. Jadi dia itu nongol di kamera gitu ya teman-teman, karena dia itu mau naruh garam yang dimainin sama anak-anak. Oh iya, kalau untuk tumisan kangkung, untuk bumbu-bumbunya sendiri itu tuh aku nggak pakai yang aneh-aneh ya teman-teman, cuman garam, terus aku kasih roiko, dan kalau misalnya ada merica bubuk ya biasanya aku kasih. Cuman kalau misalnya nggak ada ya nggak dikasih juga nggak apa-apa, tergantung selera aja. Nah di sini jengkolnya itu udah mateng ya teman-teman, alhamdulillah minyaknya terlalu banyak karena aku mau menggoreng teri, jadi aku kurangin dulu minyaknya, takutnya nanti kalau kebanyakan minyak malah kebanyakan juga minyak yang kotor gitu ya. Karena kan kalau udah ngegoreng teri biasanya itu minyaknya itu rada-rada sedikit kotor gitu ya, atau berubah warna begitu biasanya. Kalian pada masak apa nih teman-teman hari ini? Ada yang samaan nggak menunya sama aku? Atau mungkin ada yang samaan masak jengkol atau masak teri atau yang masak sayur kangkung juga gitu ya? Boleh untuk kalian tulis-tulis di kolom komentar ya. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian itu sayur kangkung biasanya itu kalian apain sih yang menurut kalian itu enak? Apakah direbus aja, apa dibening, atau apa ya, disambel, maksudnya di apa ya, kayak ditumis pedes gitu ya. Boleh untuk kalian tulis-tulis di kolom komentar maksudnya. Di sini aku lanjut aja ya teman-teman buat ngulekin cabenya yang udah aku rebus tadi. Pokoknya di sini tuh sambil menyambi ya teman-teman, lari sana lari sini, pegang ini gitu ya. Pokoknya kalau misalnya di dapur ya memang sebenarnya riweh ya teman-teman, emak-emak nggak bisa cuman fokus di satu kerjaan doang gitu ya. Jadi sambil ngegoreng teri juga sambil ngulek gitu ya, sambil juga mantau itu sambal teri. Pokoknya ya beginilah ya teman-teman, emak-emak itu emang serba bisa banget deh pokoknya. Nah ini untuk kangkungnya ini tuh udah mateng ya teman-teman, langsung aja aku pindahin ke dalam wadah kayak gini, biar lebih cepat aja juga dinginnya, karena biasanya itu terkadang anak-anak sore juga udah minta makan gitu ya. Jadi aku siapin aja dulu ke dalam wadah untuk semuanya. Dan di sini juga aku cicil-cicil mana yang mau aku antar ke kamar mandi untuk perkakas yang kotor-kotor, biar nggak terlalu banyak yang numpuk di sini. Oke, ini terinya udah mateng ya, langsung aja aku angkat untuk si terinya. Pokoknya kalau misalnya teri itu tuh enaknya tuh digorengnya memang sampai garing ya teman-teman, karena kalau nggak garing atau alias alot gitu ya biasanya agak rada-rada nggak enak aja pas makannya gitu. Tapi kalau misalnya dia itu garing kayak bener-bener maknyos. Nah ini ya karena memang udah beres buat menggoreng-goreng bahan-bahan, ada jengkol sama ikan teri tadi, lanjut aku tumis untuk bawang merah ya teman-teman. Terus di sini aku masukin deh untuk sambal yang udah aku ulek tadi.
Di sini aku tambahin lagi minyak ya, karena memang menurut aku ini tuh kurang minyak, jadi aku tambahin lagi deh untuk minyaknya. Pokoknya di sini tuh kalau misalnya nyambel, terlalu nggak ada minyaknya juga kurang mantep sih menurut aku ya, apalagi pak suami biasanya tuh protes kalau misalnya sambel itu kelihatan kering gitu ya, nggak ada minyaknya. Ada yang samaan nggak nih teman-teman suaminya kalau misalnya nyambel kayak gini tuh pengen ada kelihatan minyak-minyaknya gitu? Kalau ada yang samaan boleh untuk kalian tulis di kolom komentar aku. Jangan lupa buat ditambahin garam sama micin sesuai selera ya, karena tadi udah aku kasih garam pas aku itu ngulek, jadi aku nggak kasih garam lagi, cuman aku kasih micin doang tadi secukupnya. Ntar kalau misalnya udah mateng dicicip aja lagi, kalau misalnya dirasa kurang ya udah boleh ditambahin lagi. Pokoknya kalau misalnya masak-masak kayak gini ya tergantung dengan selera aja sih kalau masalah rasa ya teman-teman. Kalau misalnya suka yang asin ya udah ditambahin garam gitu ya. Kalau misalnya pengen masak pakai gula ya ditambahin gula. Kalau aku nyambel nggak pernah aku tambahin gula kecuali sambal terasi ya teman-teman. Nah kalau misalnya sambal terasi itu tuh memang endulnya tuh ditambahin gula gitu. Yang paling mantep itu ya dikasihnya tuh gula merah gitu. Nah ini ya teman-teman untuk si cabenya udah mateng itu udah aku masukin terinya, terus di sini aku juga masukin jengkol dan itu pak suami dia itu lapar katanya itu minta makan, jadi dia itu minta duluan untuk si sambelnya gitu ya, katanya udah nggak tahan lagi laparnya, jadi udah aku kasih aja sedikit ke piringnya pak suami. Lalu di sini aku tuh mau langsung salin juga untuk sisanya itu ke dalam wadah kayak gini. Oke, ini dia pekerjaan yang nggak bisa di-skip ya teman-teman, yaitu beberes dapur setelah kita memasak. Pokoknya ini tuh nggak bisa banget yang namanya di-skip ya. Pokoknya habis masak wajib langsung diberesin untuk kompor dan sekitarannya. Nah teman-teman sambil aku itu lagi ngelap-ngelapin kompor, aku juga mau sekalian nih buat sapa teman-teman semuanya. Hai mam, hai bunda, hai semuanya. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah klik dan yang nonton video aku ya. Untuk yang baru gabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh kalian bantu aku ya untuk ngembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jika berkenan boleh juga untuk kalian share ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan jika ada kritik dan saran yang ingin disampaikan boleh banget untuk langsung ditulis aja di kolom komentar aku. Untuk kalian semua yang udah support, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Ini dia ya teman-teman menu kami hari ini, sambal jengkol dicampur teri dan itu ada tumis kangkung. Alhamdulillah, pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki dan yang kita dapatkan hari ini. Oke, lanjut lagi ya ke aktivitas aku. Di sini tuh udah lumayan sore, aku tuh mau ngangkatin pakaian dulu. Tambahan gitu kayak sekitar satu lusin lagi gitu.
Oke deh, lanjut ya teman-teman. Di sini aku juga mau nyapu-nyapu buat di dapur aku karena ini tuh udah ngeres banget lantainya. Masya Allah, bener-bener nggak enak banget buat diinjek. Apalagi tadi tuh masak gitu ya, nyiapin bahan-bahan itu tuh banyak yang berjatuhan gitu sampah-sampahnya. Terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Semoga apa yang aku share di video aku ini bisa menginspirasi serta memotivasi kalian. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman, karena memang subscribe itu gratis. Ini sedikit penampakan untuk kebun di halaman rumahku ya teman-teman. Aku akhiri aja video aku cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu. Bye.